Selain keindahannya, Gunung Bokareng juga dikenal dengan keangkerannya. Banyak cerita-cerita mistis yang menyebar di kalangan para pendaki maupun warga sekitaran kaki Gunung Bokareng. Dan salah satunya adalah hantu Noni. Hantu Noni dipercayai dulunya adalah sosok pendaki wanita yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon, tepatnya di pos 3 Gunung Bokareng. Dan di pos 3 itu pun sosok hantu Noni sering menampakkan dirinya kepada para pendaki. Dan benar, tidak sedikit pendaki yang mengaku pernah melihatnya. Untuk itu, di ekspedisi melawan takut ini, saya akan berangkat ke pos 3. Kemudian akan solo camping di sana. Dan mari kita lihat apakah sosok hantu Noni beneran ada, atau hanya ada di dalam pikiran orang-orang yang mempercayainya. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah tiba di pos 2 Gunung Bokareng. Sekarang menunjukkan pukul 16:11. Tadi saya start dari kaki gunung, itu sekitar pukul 14.50-an. Artinya perjalanan untuk sampai ke sini itu kurang lebih 1 jam. Oke, dan sekarang saya akan lanjut ke pos 3. Kalau kalian melihat percikan air di depan saya tadi, jawabannya adalah ini. Dan suaranya juga cukup mengganggu. Sekarang kita akan lanjut ke pos 3. Mungkin setelah ini akan ada banyak yang kontra, tapi saya harap khususnya untuk teman-teman pendaki Sulawesi, turunkan ego kalian sejenak, kemudian simak baik-baik video ini. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang sudah tiba di pos 3. Estimasi waktu dari pos 2 ke 3 itu kurang dari 10 menit. Karena memang jarak antara pos 2 ke 3 itu lumayan pendek. Sebelum bangun tenda, saya akan melakukan sesuatu yang sedari tadi ingin saya lakukan tapi belum sempat. Dan alhamdulillah cuaca hari ini cukup bagus, bahkan bulannya kelihatan. Dan sekarang saya sedikit bingung teman-teman, karena katanya hantu Noni itu gantung diri di pos 3. Dan saya lihat pepohonan yang ada di sekitaran sini itu semuanya kecil-kecil. Apa mungkin dengan pohon yang kecil seperti ini hantu Noni bisa gantung diri dan meninggal di lokasi ini? Awal yang cukup baik. Untuk sumber air sudah aman teman-teman, karena di bawah sana itu ada aliran sungai-sungai kecil yang airnya bisa kita konsumsi. Oke, mungkin setelah sebat saya akan bangun tenda di sini, karena katanya pohon yang Noni gantung diri itu masih ada sampai sekarang. Oke teman-teman, kalian bisa lihat tendanya sudah jadi. Semoga saja dengan tampilan tenda seperti ini, setan Noni tertarik dan datang bertamu di tenda saya. Sekarang sudah menunjukkan pukul
17.45, dan kalian bisa lihat di sebelah sana sunsetnya sangat-sangat indah. Dan di sini saya lagi masak nasi. Sekarang sudah malam, menunjukkan pukul setengah 10. Tadi saya sudah makan di depan tenda. Mitos di gunung, memakai baju warna merah itu akan mengundang makhluk-makhluk halus di sekitaran kita. Dan sekarang saya sudah memakai baju merah. Barangkali dengan baju merah ini akan mengundang hantu noni untuk datang ke tenda saya. Jadi ini kondisinya sangat-sangat dingin teman-teman, makanya saya nyalakan kompor untuk menghangatkan tubuh saya. Dan cuaca malam ini cukup bagus teman-teman. Karena dengan memakai baju merah ini belum ada pertanda hantu noni datang. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Oke, di sini saya memakai baju ekspedisi melawan takut. Apakah hantu noni belum datang juga? Atau paling tidak adalah pertanda kalau dia beneran ada. Pohon bergeraklah atau semacamnya. Jadi sepanjang saya camping di sini, saya akan memberitahu teman-teman kalau misalkan ada kejadian-kejadian aneh atau mungkin kejadian-kejadian yang di luar Nurul. Tapi untuk sejauh ini belum ada teman-teman. Jadi tenda saya di sebelah sini teman-teman, dan sungainya di bawah sana. Oke teman-teman, karena di luar sangat-sangat dingin, jadi saya masuk ke tenda dan memakai jaket. Menunjukkan pukul setengah 1, belum juga ada pertanda setan noni akan datang. Jadi sepanjang saya camping di sini itu baik-baik saja, tidak ada gangguan atau hal-hal mistis apapun. Untuk itu sebelum saya tidur, saya akan sedikit bercerita, menjelaskan tentang apa yang menjadi tujuan saya dan apa yang melatar belakangi pemikiran saya sampai datang ke sini untuk solo camping. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, di pos 3 ini tempat dimana hantu noni dipercayai gantung diri. Dan di pos 3 ini juga setan noni atau hantu noni itu sering menampakkan diri sampai para pendaki tidak dianjurkan untuk camping di lokasi ini. Untuk alasan mistis saya rasa itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu kalau di lokasinya banyak bebatuan, akar-akar pohon, atau mungkin tidak ada sumber air. Itu baru masuk akal untuk tidak dianjurkan untuk camping. Kalau persoalan mistis saya rasa itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Dan sekarang saya solo camping di pos 3 ini untuk membuktikan ke teman-teman kalau di Gunung Bawah Karaeng itu tidak menakutkan. Bahkan yang saya tahu Gunung Bawah Karaeng itu menyimpan banyak sejarah-sejarah para wali-wali terdahulu, yang tentunya ada banyak pembelajaran yang kita bisa ambil dari situ. Bukan untuk ditakuti. Soal hantu noni kalau ditanya percaya atau tidak, jelas saya tidak percaya sama sekali. Jadi kalau sejak awal saya menantang, itu sama halnya saya menantang sesuatu yang tidak ada. Alasan pertama, cerita hantu noni itu bukan hanya di Gunung Bawah Karaeng. Ada banyak versi cerita hantu noni di gunung-gunung lain atau di tempat-tempat lain. Alasan kedua, tidak ada satupun warga yang tahu pasti kebenaran dari cerita hantu noni. Jadi hanya berlandaskan katanya dan katanya. Dan yang ketiga, yang terdengar lucu, di sekitaran sini itu tidak ada pohon yang cukup kuat untuk noni
gantung diri. Tapi ada yang bilang, benar bang, saya pernah melihat penampakan hantu noni di pos 3. Iya, saya percaya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa benar itu hantu noni? Apa benar itu setan atau jin? Jawaban saya dan yang saya percayai jelas itu bukan hantu noni ataupun setan atau jin. Itu hanya permainan alam bawah sadar, halusinasi yang terlihat nyata yang diciptakan oleh kepercayaan dan ketakutan yang berlebihan. Melihat penampakan, hal-hal mistis atau kejadian aneh, itu bisa terjadi hanya dengan percaya. Buktinya sekarang saya solo camping di pos 3 ini dan semuanya baik-baik saja. Beda cerita kalau saya percaya dengan cerita-cerita mistis tadi. Bisa dipastikan akan ada banyak hal yang bisa saya anggap sesuatu yang mistis. Jadi bisa disimpulkan kalau semua itu tergantung pikiran kita. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya beberapa kali mempraktekkannya. Jadi saya punya teman, saya ambil satu puntung rokok yang saya bungkus dengan tisu, kemudian berbagai cara bagaimana saya bisa meyakinkan dia kalau itu adalah jimat yang mana bisa membuka mata batin. Dan alhasil dia melihat penampakan. Dan saya bisa pastikan itu hanya sugesti yang dihasilkan dari kepercayaan dia ke saya. Jadi apa bedanya kejadian-kejadian mistis di gunung? Yang sebelum kita mendaki, kita dapat informasi kalau misalkan di pos 3 ini, sebelum kita mendaki, kita dapat informasi kalau di pos 3 ini ada hantu noni. Jadi untuk teman-teman yang percaya, ketika lewat di pos 3 ini, dari hasil ketakutan dan kepercayaannya, sangat-sangat besar kemungkinan dia bisa melihat hantu noni yang ada di pikirannya. Yang menjadi pertanyaan lagi, setelah melihat penampakan, apa yang terjadi? Jelas takut dan panik. Sedangkan pembunuh paling mematikan di gunung itu adalah kepanikan. Jadi sebesar itu dampak dari sesuatu yang kita percayai. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang konten-konten horor itu tidak ada dampaknya, biarkan saja, itu hanya konten. Sebenarnya saya tidak punya masalah dengan kontennya, tapi yang menjadi masalah dia mengklaim bahwa kejadian mistis itu adalah real, dan yang parahnya itu banyak yang percaya. Berapa banyak orang yang percaya kemudian naik gunung, kemudian tersugesti melihat penampakan, membuat panik, dan akhirnya celaka. Saya tidak yakin ini banyak yang melihat, tapi saya berharap untuk teman-teman yang melihat video ini, untuk tidak mudah menerima atau bahkan mempercayai informasi-informasi yang berbau mistis, apalagi di gunung. Dan yang membuat Gunung Bawah Karaeng ini terkenal angker karena banyaknya korban-korban di gunung ini. Yang menurut saya itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang alam bebas dan pendakian. Karena memang di Gunung Bawah Karaeng ini itu sangat-sangat dingin teman-teman. Bahkan menurut saya pribadi, gunung yang paling dingin di Sulawesi itu Gunung Bawah Karaeng. Jadi kalau kita datang tanpa persiapan yang matang, alat-alat yang safety, itu besar kemungkinan kita terkena hipotermia. Dan memang korban-korban di Gunung Bawah Karaeng ini, itu hampir semua penyebabnya karena hipotermia. Itu faktanya, dan tidak semestinya disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis, yang justru malah menambah ketakutan orang-orang yang ingin mendaki di Gunung Bawah Karaeng. Jadi bisa disimpulkan kalau kedatangan saya ke sini itu bukan untuk menantang-menantang jin ataupun setan penghuni gunung ini. Justru saya malah membela mereka karena mereka selalu menjadi kambing hitam dari kebodohan-kebodohan manusia itu sendiri. Kalau ditanya lagi saya percaya jin atau tidak, ya tentu saya percaya. Tapi kalau untuk cerita-cerita mistis, saya tidak percaya sama sekali. Oke, karena sekarang sudah sangat-sangat larut malam, hampir 1:30. Sekarang saya akan masuk ke tenda dan tidur. Semoga apa yang saya sampaikan ini paling tidak bisa menjadi pertimbangan kalau teman-teman ingin berpikiran mistis di gunung. Oke, jadi intinya Gunung Bawah Karaeng itu adalah gunung yang suci, gunung yang dengan keindahannya yang sangat luar biasa, gunung yang menyimpan banyak sejarah yang tentunya ada banyak pembelajaran di situ. Jadi sangat-sangat disayangkan hal sepositif itu dikotori dengan cerita-cerita mistis yang hanya berdasarkan katanya dan katanya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Sekarang sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Saya terbangun karena ingin buang air kecil. Dan jujur, di pos 3 ini sangat-sangat dingin teman-teman. Kalian bisa lihat di playset saya embunnya sampai tembus seperti ini.
Ini saya tidur pakai jaket, kemudian SB, dan dinginnya masih terasa. Oke, sekarang saya akan keluar untuk buang air kecil. Untuk hantu-hantu noni tidak perlu lagi dipikirkan karena dingin di Gunung Bawah Karaeng itu lebih menakutkan dari hantu jenis apapun. Oke teman-teman, karena agak sulit untuk tidur kembali, di sini saya masak air untuk menghangatkan tubuh saya. Karena sekarang kondisinya sangat-sangat dingin teman-teman. Selamat pagi, menunjukkan pukul 6:30. Ini cuacanya lumayan bagus juga, tapi matahari belum kelihatan. Dan pagi ini pun masih terasa sangat-sangat dingin, membuat saya malas untuk keluar tenda. Mungkin setelah saya masak sebentar, saya akan packing kemudian pulang karena persoalan kerjaan, jadi saya juga tidak bisa lama-lama di sini. Selanjutnya saya akan camping di Pasar Anjaya, salah satu tempat yang terkenal angker juga di Sulawesi, yang terletak di antara Gunung Bawah Karaeng dan Lompo Batang. Pasar Anjaya, atau juga dikenal sebagai Pasar Setan. Di sana juga banyak cerita-cerita mistis, bahkan di lingkungan teman-teman saya katanya pernah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian mistis di lokasi tersebut. Untuk kejelasannya saya belum bisa berkomentar apa-apa, tapi yang pasti nantinya saya akan solo camping di lokasi tersebut untuk membuktikan sekaligus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi tersebut, sehingga banyaknya cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan pendaki maupun masyarakat kaki Gunung Lompo Batang dan kaki Gunung Bawah Karaeng. Untuk sekarang mungkin belum bisa karena saya belum tahu jalurnya dan saya juga belum pernah lintas dari Lompo Batang ke Bawah Karaeng. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada niatan lintas Lompo Batang Bawah Karaeng, bisa di komen. Siapa tahu saya bisa ikut, kemudian saya camping di Pasar Anjaya. Kalian bisa lihat mataharinya mulai kelihatan. Bahkan di pukul 8 ini masih sangat-sangat dingin. Sekarang saya akan berjemur di sini.
Tadinya sebelum saya pulang saya ingin masak, tapi saya rasa perut saya masih kenyang. Jadi sekarang saya akan langsung packing kemudian pulang. Untuk teman-teman yang punya saran tempat angker yang mungkin bisa saya datangi untuk solo camping, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sebelum pulang, pastikan area camp kita bersih dari sampah. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa sampah yang paling banyak di gunung adalah sampah potongan-potongan kemasan seperti ini. Ini seringkali dianggap hal yang biasa, tapi faktanya sekecil apapun itu tetap sampah.